Kami dinggo, jangan lamuk kek. Kopi nanti macam kopi. Ini sebentar nanti. Itu baca. Kopi dengan jalan. Oh, angin nyeriwing. Iya. Angin nyeriwing ya. Dongeng kamu orang mak. Jangan tuk. Daga ini kayaknya bukan sesepur makanya. Ya, betul. Jadi prian mah tidak pas. Ya dongeng asal usul capor kan. Sejarah. Iya sejarah murah jangan ngantuk. Jadi kira pas kono ini ya karo suasana kono. Ya iya memang. Ya prian ya karena subuhan kita kudu bisa mengukur posisi kita dan keberadaan kita orang mana ya Jang? Iya betul. Ya Pak. Artinya kita itu harus mampu menjaga kelestarian warisan leluhur yang terutama itu di wilayah kita sendiri. Beranak putu roh konon aja. Jadi mungkin Prin ya kira-kira dongeng Cikedung aja. Ya Cikedung. Asli kita wong Cikedung, kudu weruh. Lain jajal ya. Kan durung weruh lah. Bok menawa ning sejroning cinarita atau ungkapan sejarah sing dibeber engko anak kekurangan. Ya nyuna guna papuntennya. Anak kelebihan ya artinya maklum dah kita manusia biasa tidak mungkin mengetahui keseluruhannya dalam lingkup sejarah yang sudah kepungkur atau yang sudah terlewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat jasmani serta rohani yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bermuajahah menjaga tali silaturahim, betul? Artinya jangan sampai ada putus-putusnya karena silaturahim itu sangat amat perlu untuk menyambung dan sampai kita bersahabat dan bersaudara hingga menumbuhkan masing-masing punya rezeki berkat kesinambungan. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, bersama sahabatnya dan kita semua pula. Semoga kelak di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaat, mendapat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan umat sedunia. Konon ya Pak, di sekitar tahun 1650-an ya abad 17. Oh abad 17 berarti sekitar abad ke-17 ya. Abad 17 sebetulnya belum ada Cikedung. Babak pertama yakni kita itu orang tua kita itu bukan orang pribumi. Anak-anak. Namanya sudah tercantum dalam lembaran sejarah yang kami sebutkan. Pertama Kirasiem, Kinasta, Kirawan. Oh di antara kunku mak dalam nanua ka gunti ku mak gunti ku
keseluruhannya mungkin di dalam sebuah sebutan nama tersebut yang bakal kelak membedah Cikedung itu mungkin sebuah nama samaran. Yang jelas nama tersebut itu tokoh-tokoh yang mampu, ya disebut ulama besar, insya Allah. Tapi yang menyamar sebagai petani-petani yang mampu bercocok tanam. Yang dituju, wah, iya, sesuai perintah. Mentutut kayak. Kebut tidak kerang bayar. Payah. Kebudak. Yang gerak lebih baik ya. Tobat. Nang kelakuan. Budak mendoh kerang ya. Mending wangi. Ya kok dikit. Malah lanjut, Pak. Lanjut. Satu dengan musik. Kirawan, Kirasiem, Kinasta. Di antara mereka itu orang yang datang dari Cirebon. Awas tuh duning dalan rawan kecelakaan itu ngejan. Buat rawan orang. Kalian bertiga datanglah ke hutan Kesambi. Kinki pasir angin ya. Nah, ini pasir angin. Kalau kita tunjukkan secara kompas, secara cepat, ya ini di belakang kita. Yang sekarang ada pasir angin, ada Pertamina. Jalan Pertamina. Ya. Berarti lamunan sing anu ki Mat. Lokasinya ki. Lamunan sing SMA 1 Trisi ki. Mendi ki Mak. Nah, ke arah selatan. Ke arah selatan. Ya. Berarti kalau dari Trisi belok kanan ya Mak. Kanan. Jalan Pertamina. Cikedung berarti kiri. Belok kiri. 300 meter lebih dari perempatan Pertamina. Nah, disitulah, ya ini juga termasuk hutan seluruhnya. Nah, disitulah hutan. Mengapa diperintahkan arah tujuannya ke hutan Kesambian? Karena aliran sungai yang paling subur menunjukkan tanah yang gembur untuk kita bercocok tanam kelak. Nah, disitulah kira-kira yang tepat. Alasok lono alat kesambian, alasok sambi kabeh tapi Ada satu pohon kesambi yang mungkin semuanya juga yang namanya hutan dah ya. Ada jati, ada seluruhnya pohon di situ ada. Nah, bertiga datang di situ. Ya cuman yang dianggap tokohnya saja bertiga, mungkin ada rekan-rekan di antara bertiga itu bawa orang 3, bawa orang 4. Ya seluruhnya itu mungkin mencapai 20 orang lah. Karena Nah, Kirawan lah di situ yang menjadi dianggap seniornya. Iyalah. Ya, kalau bisa ya mungkin tua, kalau sesepuh dan sepuh beda ya. Mungkin usianya yang agak senior ya, mungkin ya gitu. Nah, akhirnya menetap di situ. Babat alas Kesambi sampai ya artinya mulai berekrek dan membakar seluruh di sekitar Kesambian untuk area bercocok tanam. Mana dot nutrisom pelem babat habis. Tahun-tahun melangkah no. Tahun-tahun melangkah Septa berikut pada akhirnya hanya sekitar saja, tapi yang melebar kalau sekarang mungkin Karangasemnya, Trisinya, Raja Singo itu masih hutan. Alas. Juga masih hutan di Pasir Angin juga masih hutan penuh. Belantara yang jarang dijalma oleh manusia. Alas lah. Hutan alas ya. Alas Banda Limungan. Banda Limungan. Bandalungan. Konon Hutan lindung lah. iya. Konon Septa. Wah, paling parah budak. Artinya masih lengkap Mang No. Hewannya, hewan-hewan buasnya, ya mungkin tidak mungkin disebutkan ya gitu. Bahkan masih lengkap juga yang dianggap makhluk astral. Modelnya Jangjitanana. Ya Jangjitanana. Modelnya warga masih tokol. Capung di Jangjitan. Rombongan dia. Jangjitan nertunyo lapau non. Harus terus tabli. Terus. Saya bahas Jangjitan, capung mau. Nah, akhirnya
Kirawan mengutus rekannya yakni Kinasta. Kinasta, karena sehubungan di sekitar kita ini hutannya masih belantara dan masih penuh dengan historis dan masih penuh dengan misteri. Nah, pada akhirnya diutus suruh berguru untuk menangkal balapetaka. Berguru kemana? Nantiku. Datanglah ke Cirebon Girang, yakni di sana ada sang ulama besar, yakni Mbah Buyut Arsitem ke Cirebon Girang. Durung sumber durung. Belum, masih posisi di sana. Mungkin ya lah, kalau sekarang mungkin jadi ustadz atau gitu. Ya masih ngajar pesantren, ngajar ngaji mungkin di sana. Satu orang di sana, kenapa Kirawan mengutus Kinasta? Kinasta, ayah Kinasta dengan Mbah Buyut Arsitem masih famili. Dulur. Masih ada sambungan. Sederek. Omongan tunggal buyut ya. Yes, pokoknya masih ada kaitan. Masih mampu, Jang. Ya, masih sepupu atau apa ya. Nah, pada akhirnya datanglah ke sana mendapatkan tugas dari Mbah Buyut Arsitem. Mbah, kula seba mriki niki badhe nyuwun pitulung karanten teng mrikaiku alas kesambian iku masih sulit kanggo dicocok tanam karena masih banyak binatang-binatang yang dianggap buas atau hewan juga makhluk-makhluk yang bukan sepadan dengan kita. Oh, begini. Ya sampun Kinasta ya. Karena di sana cukup memerlukan, jadi janganlah lama-lama di Cirebon Girang. Kau akan kukirim bersama rekan dan sekaligus santri kinasihan dari Cirebon Girang ke santri saya, yakni namanya Ki Jangkung. Saya jen berada di Jangkung kan, Mbak? Doglong. Saya jen. Berada di Jangkung kasih Sumedang jen. Oh, bukan. Iya, pokok. Nah, Ki Jangkung. Benar ya. Terus tablet. Ya terus. Lanjut. Ki Jangkung pemberangkatan dari Cirebon Girang sebelum sampai di hutan Kesambian atau pedukuhan Kesambian mampir dulu di Bantal Waru. Baru ada Bantal Waru. Aduh iya. Perbatasan mana? Iya, perbatasan Bantal Waru Gantar. Iya. Bantar Waru Gantar. Perbatasan ya. Kancingnya kemana tuh? Berarti Munyer. Bukan Bantar Waru, Jang. Apa? Bantar Jati. Oh, Bantar Jati. Bantar Waru mau Gantar. Iya. Mana-mana. Nah, Ini di Bantar Jati. wilayah Majalengka. Nah, mampir di Bantar Jati mendapat rekan lagi satu batur namanya Ki Jatok. Nah, Ki Jatok dan berangkat lagi akhirnya tadi berdua ya. Nah, sekarang sudah bertiga berangkat lagi, mampir lagi di Sumber Jati 7, mendapat dua taman lagi, yakni Ki Marsidem, Ki Arsidem. Kembar duduk kan, Mbak? Tidak diterangkan dalam bukunya, dalam sejarah tersebut kembar atau famili juga tidak tahu. Nah, pada akhirnya jumlah dari tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berlima alhamdulillah di antara Kinasta, Ki Jatok, Kirawan, Marsidem kelawan Ki Arsidem menuju Angger ya jangan Sambi. ngantuk. Nyari ngantuk yang ngedenger. Bro, dakop. Ya maklum saking ngeresapi konon kan. Opini seruput dikit, Om. Nah, sampailah di Kesambian, maaf belum Cikedung ya. Nah, sampailah di Kesambian, pada akhirnya tahun demi tahun melangkah menemui masa kemarau. Ketiga berarti. 3 orang. Gerak. Sabun netakan juga. Nelak. Nelak. Nah, Pada budak lah. nah.
Alhamdulillah. Mungkin merupakan yang namanya santri kinasihan dari Cirebon Gilang. Sirak turut ada. Mantuk. Angin sliwing-sliwing Iya. dikit. Anu dipisah. Santri kinasihan dari Cirebon Girang, Ki Jangkung. Dan insya Allah mereka juga orang-orang yang mumpuni. Pada akhirnya bisa mengatasi yang ada di kawasan hutan Kesambian yang tadi disebut belantara penuh misteri. Nah, disitulah semakin melebar dan semakin memberanikan diri menotor ke arah ke selatan, ke timur, juga ke utara. Saking lebarnya juga sampai ke Pasir Angin ini. Nah, karena kemarau, sungai yang di sekitar hutan Kesambian atau pohon kesambi itu sedikit mengering, bergeser ke timur. Namanya maka dari itu ada yang namanya sawah sekarang itu sawah Blok Timur. Iya. Yang kita tunjukkan. Iya. Itu sawah Blok Timur. Di sebelah timur Kesambian. Sebelah timur Kesambian karena disebut timur ya, Chef. Timur konti. Timur pulang di selama wetan. Iya. Wetan ta? Iya wetan. Wetan. Maklum dengan Jadi beranjak ke arah timur dari Kesambian. pohon kesambi. Karena sungai yang di sekitar Kesambian agak sedikit mengering. Cuman ada yang namanya Kubang di Blok Timur itu airnya masih nyumber. pedokan cara bukan. Nah, lamalah perkembangan dari Kesambian ke arah timur semakin juga berdatangan masyarakat yang ikut menyambung. Bertambah penduduk di Pedukuhan Timur. Nah, akhirnya sampai melebar sampai ke Pasir Angin juga. Ini berarti Pasir Angin ki apa ku? Ini bukan makam, kalau makam itu sekarang. Kalau dulu Pasir Angin adalah ya penduduk. Desa Iya. Banyak permukiman, banyak pedukuhan, iya perkampungan. Dan akhirnya sampai di tahun 1700 dan beranjak di tahun 1700 kalau nggak salah di era pemerintahan yakni Gusti Arya Sawerdi putra Raden Wiralodra ketiga atau pemerintahan Wiralodra ketiga. Nah, berkembang lagi Jang pada akhirnya karena kita cerita menuju nama Cikedung ya. Menuju Cikedung. Nah, bertambah lagi lah orang yang berdatangan ke pedukuhan ini, Pedukuhan Pasir Angin. Ya, satu yakni Ki Arsiah dari Kerawang. Ki Arsiah dari Kerawang juga didatangi rekannya pula dari kawasan Cipunegara, juga didatangi pula Raden Suryaningrat dari Cirebon. Raden Suryaningrat dari Cirebon. Sudah Jawa berarti ya yang kan Jawa. Lengkap. Awang Sunda. Karena semula juga Septa, awalnya juga yang dicari itu sumber air yang bisa menghidupi pedukuhan ini tentang bercocok tanam. Pada akhirnya karena bercampurnya penduduk dari perbauran suku Sunda, Jawa ya, pada akhirnya ada tentukan bahasa kan. Eta didinya tuh loba cai. Itu banyak. Karena cainya terlalu legit, bahasa Sundanya geser lagi, ci lagi. Karena banyak air yang menjadikan kubeng airnya itu nyumber, airnya namanya kedung. Kedung beliau jamblan. Nah, setelah ini belum Cikedung ini. Setelah kita menemukan titik terang, ayo kita berbondong-bondong ke wilayah Pasir Angin.
yang airnya begitu banyak nyumber. Di sana tuh loba cai, jarang Sunda ya. Pada akhirnya bertemu, kumpul, campur di tahun 1700 sekian dibentuklah nama Cai Kedung. Celuk. Iya, Cai Kedung. Karena ngedungnya itu. Banyu kedung nih Jang ya. Banyu nyumber. Ari anu sih. Nah, ariaran pasir anginnya sih. Nah, Pasir Angin ini ada sebuah tokoh pula dari kawasan Cirebon, yakni Ki Mangun namanya. Insya Allah alam syam bahwa Ki Mangun itu sempat menjadi RT lah atau apa ya, ketua pendukuhan kecil gitu. Ki Mangun ya. Tapi entah itu Ki Mangun Raden Suryaningrat atau Ki Mangun sendiri, lain orang septa. Iya. Tapi yang jelas dari Cirebon itu yang memang ada Ki Mangun dan Raden Suryaningrat. Nah, setelah menjadi Cai Kedung, karena campur-campuran masyarakat, ada Cai Kedung, udah kita rubah aja, dipergampang aja, dipermudah aja jadi Cikedung. Cikedung. Iya, Cibanyu. Cibanyu nyumber Kedung. Dipadukan akhirnya Cikedung. Nah, tokoh mau diantaranya sing diarani Ki Jatok, Ki Jangkung, Ki Marsidem, Ki Arsidem saking Jati Tujuh mau dibagi-bagi. Ki Jatok wonten ning Jatok. Jatok. Aki Jangkung anane ning Ancik-Kancik. Bahasa apa ini Ancik-Kancik? Ari Ancik pencelat. Pencelat lho. Waduh. Wah, maning ba. Atau ngerainnya ketua. Bukan di karena dadut. Hari jeletuk plena. Pengen nang luntung. Nah, yakni Ancik-Kancik di pohon jati yang roboh. Ada sebuah akar di pinggir kali, yaitu Buyut Keramat Jati. Karena pohon jatinya tua itu Mbah Jangkung konon. Nah, Ki Marsidem ditelukan yang Malengkong. Ditelukan. Iya, menduduki di kawasan di bagian Malengkong dari Keramat Jati itu ke arah utara sedikit, tepatnya ke rumah mama itu. Iya. Mama iya. Namanya Bojong Lengkong. Iku anak Ki Marsidem ning kono. Jadi anak kalenan sing rada anu kan Melengkung. ya. Iya. Di sini kan. Iya. Sukri kayaknya Jang. Cocok. Cerdas Pak Nah, ya. Haruan. Sekolah ini. Aduh, mana nih kan memang SD, Kepala Desa. Nah, disitulah Ki Marsidem ditempatkan. Dari Karawang, Ki Arsia bergeser ke sebelah utara sedikit. Dulu itu ada sekolahannya desa di situ. Namanya Mbak Buyut Siah. Wonten. Besot. Besot. Iya. Anu be ya. Ini ada Mamat Jimel. Besot gue ini ada Mamat Jimel. Lamun sekin mah anu ya mah alpa kaya. Ngarep be ya. Ya. Jadi anak makam siji ka makame Mbak Buyut Siah itu orang Sunda itu. Bukan, Orang sama. Karawang. Di dalam. Jadi Cikedung ini terwujud bentuk desa Cikedung berkat orang-orang banyak dari Sundanya. Ternyata tidak dirasa kalau kita mengungkapkan sebuah sejarah tokoh ulama-ulama besar, pencetak agama, menjaga norma-norma untuk anak cucu yang rajin bercocok tanam, yakni banyak sekali di Cikedung. Tapi orang lo kan takon banyak buat jamplun. Masalah bertani. Padahal padahal basisnya orang bertani itu di Cikedung. Mau ya maklum kita mau daur mah. Jadi ya takon. Ya tapi tidak mungkin
keseluruhan netap di Cigedung juga kita bisa bergeser ke Jambak, bergeser ke Tugu, juga bergeser ke Jatisura. Masalah sing kuno lah. Belum tentu aja belum mungkin terahnya Ki Marsidem atau Ki Rasta dia tahu. Orang yang mampu dan petani ulung. Artinya sementara yang namanya cerita Cikedung sampai di sini dulu ya. Jadi radahan terang kini mah. Rada terang. Dan anak takon dia. Mending. Ya syukur. Dengan terang kujang terang di karondas. Jadi lamun anu mentakon di pogo gorepong. Oh, ada. Sebab anak sekolahku pernah sejarah. Bruk Sering. jencana. Ndak kita nakon sejarah Krapyak Cepriwen. Kapan saatnya kita akan ungkap yang namanya sejarah Krapyak bakal ku cari, sebab yang namanya mengingat sejarah itu sama dengan selalu mengingat-ingat wejangan orang tua kita. Sebab kita itu masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melupakan yang namanya sejarah. Termasuk orang tua kita yang membawa, artinya yang mampu menciptakan keluhuran atau menciptakan kemakmuran. Kita mah hanya sebatas mengikuti Wajamblang, mengikuti dan melanjutkan. Coba jasa-jasa beliau bagaimana, sebegitu amat sangat besar kan. Berarti tidak ada salah sedikit pun, kita mampu mengenang leluhur-leluhur kita. Berlanjut episode berikutnya dengan Amis blok peninjauan beli metu suket. Oh, insya Allah kita bertemu lagi di channel Indramayu Misteri. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, share sebanyak-banyaknya untuk membantu kita dan untuk tetap lebih semangat mengingat perjalanan sejarah di masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.